dunia terguncang. Pasukan Otsutsuki, 69 makhluk abadi dengan kekuatan mengerikan, turun menghancurkan segalanya. Di tengah kepungan maut, 4 legenda bangkit, Orochimaru dengan segel Shinigaminya yang mematikan, Nagato sang pengendali Rinnegan, Kawaki si pembawa karma, dan Itachi sang maestro genjutsu. Tapi musuh mereka bukanlah lawan biasa. Satu Otsutsuki misterius bermata Jougan muncul, membuat Kawaki kelabutan. Nagato terjebak dalam jebakan 29 Otsutsuki elit. Orochimaru tewas, lalu bangkit dalam wujud baru. Dan Itachi? Tak ada yang tahu apa yang direncanakannya di balik senyum dinginnya. Pertanyaan menggantung. Siapa Otsutsuki pemilik Jougan itu? Bisakah Nagato bertahan melawan 29 musuh sekaligus? Apa rahasia di balik kebangkitan Orochimaru? Ini bukan sekadar pertarungan. Ini perang terakhir yang akan menentukan nasib dunia. Siapapun yang salah langkah, akan musnah. Siap menyaksikan pertempuran paling epik ini? Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Seperti biasa nakama, biar enggak bingung kita berikan highlight utama dalam cerita ini. 1. Kawaki versus Otsutsuki Jougan. Pertarungan sengit, Kawaki hancurkan kepala Otsutsuki. Muncul Otsutsuki misterius pemilik Jougan yang bisa netralisir serangan Kawaki. 2. Nagato hancurkan 10 Otsutsuki. Gunakan Shinra Tensei untuk balikan serangan musuh. Segel 6 Otsutsuki dengan Jigokudo. 3. Orochimaru bangkit kembali. Pakai Shinigami untuk segel 8 Otsutsuki. Jiwa pindah ke tubuh Zetsu putih, dapat kemampuan Mokuton. 4. Nagato dikeroyok 29 Otsutsuki elit. Pemimpin Otsutsuki ancam akan habisi Nagato. Nagato dalam bahaya besar. 5. Cliffhanger menegangkan. Kawaki terjebak. Itachi belum bertindak. Orochimaru bersiap rencana baru. Pertarungan semakin panas. Siapa yang akan menang? Dari sini kita akan jelaskan poin-poin tersebut. Pertarungan besar kembali memanas di tengah kekacauan dunia shinobi. Setelah serangan para Otsutsuki yang datang tanpa ampun, suasana menjadi begitu menegangkan. Sosok legendaris shinobi seperti Orochimaru, Itachi, dan Nagato, kini harus berhadapan langsung dengan gelombang serangan brutal dari makhluk luar angkasa yang penuh dendam. Di antara mereka, berdiri Kawaki, yang dengan kekuatan karmanya mencoba menahan tekanan dahsyat yang datang silih berganti. Semenjak Otsutsuki mulai mengepung mereka dari segala arah, strategi harus dipikirkan cepat. Orochimaru menatap Kawaki dan Nagato dengan serius, lalu menjelaskan bahwa hanya teknik Sukuna Hikona dan kekuatan Shinra Tensei yang mampu menahan gempuran para Otsutsuki. Sementara itu, Orochimaru dan Itachi akan maju langsung, menyerang dari jarak dekat. Tekadnya sudah bulat, tubuh-tubuh musuh harus dihancurkan satu demi satu menggunakan Sanin Mode yang telah lama disempurnakannya. Kawaki mengangguk, memahami betul situasi yang akan dihadapi. Dan tepat seperti yang diperkirakan, salah satu Otsutsuki melesat ke arahnya, mengaktifkan Jougan dan langsung melayangkan pukulan keras ke wajahnya. Namun Kawaki tak tinggal diam. Dengan sigap, tangan yang berubah menjadi cakar raksasa menangkap serangan tersebut. Cakarnya diputar ke samping, menghasilkan suara retakan mengerikan, hingga tangan Otsutsuki itu pun patah seketika. Dengan satu gerakan cepat, cengkeraman beralih ke leher musuhnya. Kekuatan karma yang aktif di tubuh Kawaki memunculkan bom cakra berukuran besar dari telapak tangannya. Tanpa ragu, ledakan maha dahsyat dilepaskan, menghancurkan leher dan kepala Otsutsuki tersebut. Tubuhnya tergeletak tak bernyawa, hanya menyisakan separuh yang utuh. Namun, musuh tak tinggal diam. 10 Otsutsuki langsung menyerang Kawaki dari segala arah menggunakan meteor raksasa. Melihat kawannya terancam, Nagato melesat hendak membantu, tapi langkahnya dihentikan oleh 10 Otsutsuki lain. Situasi makin genting saat Orochimaru dan Itachi juga dikepung oleh 10 Otsutsuki masing-masing. Total, ada 40 Otsutsuki yang mengepung mereka dalam waktu bersamaan, sementara 29 lainnya bersiap meluncurkan serangan cadangan jika situasi berubah.
Kawaki, yang masih dikelilingi, menyadari situasi kritis ini. Ia berbicara kepada yang lain bahwa mereka terpisah dan tak bisa saling bantu. Itachi mengiyakan, mengakui jumlah musuh terlalu banyak dan menghambat pergerakan mereka. Nagato juga mengeluh, tak menyangka Otsutsuki hadir dalam jumlah luar biasa. Orochimaru lalu menyerukan perintah singkat, bertarunglah masing-masing, jangan sampai tewas, dan waspada terhadap serangan licik. Ia sendiri mulai dikepung oleh dua Otsutsuki yang menyerangnya dengan kecepatan luar biasa. Dua makhluk itu memanipulasi pedang merah yang bisa berubah bentuk jadi berbagai senjata, bahkan menjadi tongkat merah panjang. Pedang itu diayunkan ke arah Orochimaru dengan kekuatan penuh, tapi berhasil ditahan dengan cakra dari Sannin Mode. Belum sempat bernapas, dua Otsutsuki lain muncul dari belakang dan menyemburkan uap racun mematikan. Jika terhirup, cakra dalam tubuh akan kacau total. Dalam posisi terjebak, Orochimaru memutar otak. Ia mengaktifkan Futon Toppa, menciptakan angin pusaran besar yang menyeret uap racun menjauh. Namun serangan belum berhenti. Dua Otsutsuki menyerang dari samping dan menendangnya dengan keras, hingga tubuhnya terhempas. Dalam usahanya berdiri, Orochimaru mengubah tangan menjadi ular, tapi dua musuh lainnya turun dari atas dan melepaskan Raiton kecil dalam jumlah besar. Situasi makin tak terkendali. Dengan geram, Orochimaru mengeluarkan 10 ular cakra yang langsung melilit ke 10 Otsutsuki di sekelilingnya. Setelah semuanya terikat, Orochimaru berteriak, memanggil sosok Shinigami keluar dari tubuhnya. Roh Dewa Kematian itu muncul, lalu atas perintah Orochimaru, melukai dirinya sendiri untuk membuka perutnya sebagai pintu segel. Risikonya besar, perut Orochimaru juga ikut terluka dan terbelah menjadi dua. Dalam kondisi sekarat, ular-ular cakra ditarik dan dimasukkan ke dalam perut Shinigami. Sayangnya, dua Otsutsuki yang lebih kuat berhasil meloloskan diri dengan mengecilkan tubuh mereka. 8 lainnya terseret masuk dan tersegel untuk selamanya. Dengan kondisi tubuh hancur, Orochimaru menggunakan jurus terakhir, Fushi Tensei, dan memindahkan jiwanya ke tubuh Zetsu putih yang sebelumnya diamankan oleh Boruto. Orochimaru pun hidup kembali, kali ini dengan tubuh baru dan kekuatan Mokuton, meski tak sekuat milik Hashirama. Sementara itu, di sisi lain medan pertempuran, Nagato bertarung habis-habisan melawan 10 Otsutsuki yang mengepungnya. Serangan datang bertubi-tubi, dari depan dengan Tomogoroshi no Haikotsu, dari belakang dengan batang besi hitam, serta dari samping dengan Budodama dan Raiton. Dalam situasi kritis, Nagato mengaktifkan Shurado, tangannya berubah jadi meriam besar yang menembak ke arah kanan dan kiri, menabrakkan serangan di udara. Dua serangan lainnya masih mengancam, dan Nagato langsung membentuk segel. Ia berteriak, melepaskan Shinra Tensei, yang memantulkan Tomogoroshi dan batang besi hitam ke arah para Otsutsuki. 4 Otsutsuki mati di tempat, dan 4 lainnya terluka parah. Sisa 2 lagi mencoba menjebak Nagato dengan Suiton, merendam tubuhnya dalam air, lalu menyambarnya terus-menerus dengan listrik. Namun, kekuatan Fujutsu Kiwin milik Nagato aktif, menyerap semua cakra dan elemen yang menyerangnya. Dalam sekejap, air dan listrik itu menghilang. Tangannya berubah menjadi meriam besar, lalu menembak 2 Otsutsuki yang tersisa. Serangan telah itu membuat mereka lemah, dan dengan cepat Nagato menyegel mereka dengan rantai klan Uzumaki, lalu memasukkan ke Jigokudo. Keenamnya dikunyah dan dikirim ke neraka. Kini, hanya tersisa Kawaki dan Itachi yang masih dikepung. Nagato hendak membantu Kawaki, tapi ditolak. Kawaki menyuruh Nagato untuk membantu Itachi yang tampak kesulitan. Namun, belum sempat bergerak jauh, 29 Otsutsuki langsung mengepung Nagato. Ternyata, itu adalah pasukan terakhir Otsutsuki. Salah satu dari mereka, dengan kasta tertinggi, muncul dan memuji kekuatan Nagato. Ia menyatakan bahwa pertarungan kali ini tidak akan dimenangkan oleh sang shinobi. Ketika Nagato bertanya nama, Otsutsuki tersebut menolak memberikan informasi. Baginya, identitas klan adalah rahasia mutlak. Pertarungan kembali pecah. Puluhan tendangan dan pukulan mendarat di tubuh Nagato dari segala arah. Di kejauhan, Kawaki menyaksikan itu semua dengan cemas, menyadari bahwa kekuatan 29 Otsutsuki ini jauh melampaui yang telah mereka hadapi. Kawaki ingin membantu, tapi masih disibukkan oleh 10 Otsutsuki yang terus menggempurnya tanpa jeda. 10 musuh itu kemudian bergabung, membentuk segel besar yang ditujukan untuk mengurung tubuh Kawaki selamanya. Namun, suku Nahikona kembali diaktifkan. Kawaki mengecilkan tubuh dan melesat ke belakang para musuh, lalu mengeluarkan pilar-pilar besar dari Daikokuten.
Salah satu Otsutsuki mengaktifkan Dojutsu Jougan dan menghancurkan pilar-pilar itu dengan mudah. Kawaki terkejut, bertanya-tanya siapa sebenarnya Otsutsuki itu. Pertarungan kembali memanas, Otsutsuki menyerang dengan kekuatan penuh, menghancurkan cakar Kawaki. Tubuh Kawaki terlempar, namun ternyata hanya tipuan, tubuh yang hancur itu adalah kayu palsu. Kawaki muncul dari atas, langsung meledakkan bom cakra dari Karma. Ledakan besar mengakhiri babak kali ini, menandai akhir pertarungan brutal yang belum mencapai klimaks. Masih banyak misteri, dan medan tempur belum selesai. Siapakah Otsutsuki misterius itu? Apakah mereka benar-benar tak bisa dikalahkan? Cerita belum berakhir. Masih ada harapan, dan mungkin, satu kejutan besar lagi sedang menunggu di balik pertempuran selanjutnya. Dari sini nakama, epilog endingnya berbunyi seperti ini. Akankah Kawaki menemukan cara untuk melawan Otsutsuki pemilik Jougan yang misterius itu? Kekuatan apa sebenarnya yang tersembunyi di balik mata Jougan tersebut? Dan apakah ada hubungannya dengan Boruto? Sementara itu, Nagato yang terjepit oleh 29 Otsutsuki elit, bisakah Rinnegan-nya mengalahkan mereka semua? Atau justru akan ada pengorbanan mengerikan yang harus dibayar? Dan yang paling menggantung, apa rencana Itachi yang selama ini diam? Apakah dia menyimpan strategi tersembunyi, atau justru sedang mempersiapkan pengkhianatan besar? Orochimaru yang sudah bereinkarnasi dalam tubuh Zetsu, sejauh apa kekuatan Mokuton barunya akan mengubah jalannya pertempuran? Pertarungan ini belum berakhir, dan setiap detiknya bisa menjadi awal dari kehancuran atau kemenangan yang tak terduga. Siapakah yang akan bertahan ketika debu pertempuran akhirnya reda? Jadi kesimpulannya, pertarungan sengit melawan pasukan Otsutsuki mencapai klimaks yang memakan korban. Orochimaru mengorbankan diri lewat Shinigami Seal hanya untuk bangkit lebih kuat dengan tubuh Zetsu dan kekuatan Mokuton. Nagato membuktikan kenapa Rinnegan-nya ditakuti, menghabisi 10 Otsutsuki dengan strategi brutal, tapi kini dikepung 29 elit yang siap menghancurkannya. Kawaki terjebak dalam permainan Otsutsuki pemilik Jougan, sementara Itachi tetap menjadi wildcard misterius. Tunggu kelanjutannya, karena perang sebenarnya baru dimulai. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.